ngajakin teman-teman belanja mingguan di Finlandia. Jadi aku tadi sudah pergi ke Lidl, salah satu toko atau supermarket yang ada di Finlandia, dan ini sudah ada 2 tas belanjaanku yang dari Lidl. Tapi sebelum kita mulai unboxing apa aja sih yang aku belanja hari ini, kita lihat video berikutnya di mana aku belanja di Lidl bareng Nina. Yuk. Waktunya kita unboxing atau membuka belanja apa aja sih aku minggu ini. Jadi ini bukan semua hal yang sama yang aku belanja setiap minggunya, tapi memang setiap minggu pasti ada aja yang berbeda-beda. Dan berapa sih aku ngabisin budget buat belanja minggu ini bahan makanan pokok aja. Jadi belanjaanku tiap minggu itu biasanya bahan makanan pokok dan juga kebutuhan pokok yang ada yang aku pakai setiap harinya. Dan itu termasuk sabun atau bahan makanan yang biasanya aku beli di supermarket di sini. Dan biasanya di Finlandia itu kalau mau belanja hemat itu biasanya kita pergi ke supermarket yang gede. Dan kalau biasanya kita beli di toko-toko yang kecil gitu, harganya biasanya jauh lebih mahal daripada di supermarket yang gede. Dan untuk mendapatkan bonus lagi, biasanya aku pergi ke S-Market atau ke City Market, atau yang kita biasa pakai kartu gitu, kayak Kokorti gitu, atau kayak gini Kokorti, atau juga aku biasanya pakai S-Korti yang kayak gini. Jadi ada 2 jenis yang aku punya. Kalau ini ke S-Group, jadi di grup-grupnya toko-toko yang ada tulisannya S-Group gitu, biasanya aku bisa belanja di situ pakai kartu ini, atau di Koko yang ada grup yang belongs to yang termasuk dalam kartu Ko ini. Jadi kita bakalan dapat bonus biasanya yang memang biasanya kalau di Finlandia itu diiklanin dulu misalnya yang ada diskon kayak gitu. Cuman kalau pakai kartu ini biasanya bonusnya itu tiap bulan. Dan ini adalah salah satu untuk menghemat. Dan biasanya untuk ngehemat lagi untuk pengeluaran kita, aku beli sesuatu itu dalam bungkus besar. Karena misalnya itu ada, misalnya kita beli istilahnya beras gitu, kalau 1 kilo dan 5 kilo harga per kilonya itu jadi beda. Jadi kalau yang dalam bungkus 5 kiloan itu biasanya sekitar 7 euro berapa gitu. Kalau yang harga 1 kiloan itu biasanya per kilonya itu sekitar hampir 2 euro. Jadi lebih hemat kalau kita beli yang dalam bungkus gede. Dan itu memang di sini udah kayak gitu. Misalnya deterjen juga kayak gitu, atau tisu yang dalam bungkus gede itu biasanya harganya jauh lebih murah daripada kita beli yang dalam bungkus kecil. Dan untuk menghemat lagi, biasanya aku biasa pakai yang tas kayak gini yang aku beli di supermarketnya, yang biasanya sekitar 2 euro harganya. Karena di sini kalau kita belanja dan kita nggak bawa plastik, kita beli plastik di situ biasanya harganya sekitar 20 sen. Dan itu biasanya lebih banyak sampah plastik kan, nggak bagus. Jadi sebenarnya bisa juga dipakai plastik itu berulang-ulang, tapi aku lebih pengen pakainya lebih awet yang kayak ginian. Dan ini muat banyak, jadi nggak perlu banyak barang yang aku bawa kayak gini. Mungkin itu aja tips yang aku kasih untuk belanja di Finlandia. Kita langsung aja unboxing apa aja sih yang aku belanja dan apa aja yang aku sering beli. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah melihat videoku belanja mingguan sebelum-sebelumnya, pasti ada perbedaan apa aja yang biasa aku beli. Dan hari ini aku seperti biasa ini beli sereal gitu untuk suamiku, karena kadang pagi-pagi itu dia suka makan sereal untuk sarapan. Dan ini ada keju, jadi aku pisahin yang mau aku masukin kulkas sama yang aku mau masukin ke dalam lemari penyimpanan kita untuk penyimpanan bahan-bahan makanan. Jadi kayak gini, ini Juusto atau kita bilangnya keju. Ini kayak hal wajib ya kalau untuk orang hidup di Eropa gitu, kayaknya mereka suka makan kayak gitu. Ini ada chips. Biasanya Nina itu punya kelas agama yang dimana mereka boleh bawa makanan. Jadi aku beli ini untuk dia bekal.
Seperti biasa yogurt gitu, yang dimana di sini ada yogurt yang biasa, ada juga yang kayak porridge gitu atau bubur. Dan ini tadi diskon, jadi ini adalah hilo di bahasa Finlandia yang artinya ini selai. Dan ini masuk ke sini karena bisa disimpan. Ini kalau teman-teman tadi lihat, ini juga salah satu makanan buat aku sarapan kalau misalnya nggak sempet, karena selama aku di Finlandia aku tuh nggak suka sarapan. Kalau misalnya aku sarapan paling banana, apa sih, sarapan pisang kayak gitu. Dan aku biasa menaruh ini di dalam tas kalau misalnya aku lapar. Memang nggak bagus sih karena banyak gulanya ya, cuman mau gimana lagi. Ini peralatan mandi, teman-teman pasti tahu ini pasta gigi. Apa itu namanya, kurku atau timun, banani atau banana. Di sini ada pretzel, ini kita bisa masukin ke sini. Kadang I need some treats, jadi ini adalah chips gitu, masukin ke sini. Ini masih ada kayak patuka gitu, kayak bar gitu, apa sih, kayak breakfast bar gitu. Ini aku punya kiwi, jadi kiwi ini juga seperti yang aku bilang, kalau mereka yang kiloan itu harganya jauh lebih mahal daripada kita yang beli langsung paketan kayak gini. Jadi ini sudah siap dipaketin kayak gini, mereka nggak bakal ngiloin lagi, jadi harganya udah pas. Kita masukin ke sini karena ini bakal masuk kulkas. Ini ice cream, kita masukin ke sini karena ini harus cepat masuk freezer. Ini ada juga lagi, ini aku tadi beli bakmi goreng yang ala kadarnya, nanti kita bikin video gimana sih rasanya. Mungkin teman-teman juga udah ngeliat videoku yang tentang masakan Indonesia KW yang aku makan ini juga, tapi itu memang kurang gimana gitu, jadi aku mau bikin lagi. Ini ada tomat yang harganya di sini sekitar 2 euroan atau sekitar 30 ribuan. Brokoli di sini mungkin harganya sekitar 1,5 euro atau sekitar 20 ribuan. Ini juga freezing ya, ini kayak beku gitu, sayur beku. Kenapa? Karena di sini tuh kadang aku tuh nggak sempat masak daripada kan kita nggak makan. Jadi aku punya sesuatu yang memang fast food, apa ya, kayak cepet gitu. Ini telur, di sini ada bungkusnya kayak gini, mungkin hampir sama kayak di Indonesia, tapi kalau di sini biasanya dibungkus sebanyak 15 biji ataupun 10 biji ataupun yang ada kecil-kecil kalau nggak salah 6 biji. Dan kita ini masukkan ke golongan kulkas. Ada es krim, kita lihat totalnya berapa nanti. Dan di sini aku turunin aja. Ini ada apel, jadi apel ini juga lebih murah kalau sudah dalam paketan kayak gini. Ini kalau nggak salah 2 kilo ya, kalau nggak salah ya, ini 2 kilo. Jadi harganya jauh lebih murah kalau dalam paketan kayak gini daripada kita beli yang persatuan. Karena kalau satuan itu kan kita bisa pilih yang bagus-bagus doang. Kalau misalnya yang kayak gini kan otomatis mau yang bagus mau yang jelek, kalau udah dipaketin kan mau nggak mau harus diambil. Ini kayak pizza. Kadang kalau malam-malam aku tuh lapar, mungkin aku bisa makan Indomie. Cuman kadang ada kalanya kita itu menjadi kebule-bulean ya hidup di sini. Kenapa? Karena harus pengen makan yang praktis. Mau ke burjo kan nggak ada, jadi otomatis kita masukin ini ke oven aja. Dan ini frozen, kita masukkan ke sini. Ini juga chicken nugget, yang ini frozen juga. Ini mungkin untuk weekend kalau aku males banget masak. Jadi mungkin teman-teman apa ya, melihat aku banyak banget punya makanan yang frozen gitu. Sehat nggak sih? Ya sebenarnya nggak sehat, cuman ada kalanya kita itu pengen yang apa ya, yang cepet gitu. Dan ini nggak setiap hari. Jadi setiap hari aku itu tetap masak untuk anak-anakku dan untuk keluargaku. Dan biasanya kita itu masak hanya 1 kali doang di apa ya, päivällinen istilahnya, atau untuk makan malam yang biasanya kita makan jam 5 sore kalau di Finlandia. Dan aku juga biasa masak di makan malam itu nanti banyak porsinya karena aku tuh biasa bawa bekal ke sekolah. Jadi ada kalanya aku makan di sekolah di restoran, ada kalanya juga aku bawa bekal. Karena kalau di sekolah memang harganya nggak terlalu mahal ya, kalau sekitar 4 euro tuh satu porsi itu sekitar 70 ribuan gitu, 4 euro berapa gitu. Dan itu sebenarnya nggak mahal, cuman ada kalanya
aku tuh males masak. Jadi aku biasa makan di sekolah, ataupun kalau aku lagi pengen masak itu, kalau makan malam aku masaknya banyak dan aku masukkan untuk apa ya istilahnya, untuk bekal, atau kita bilangnya di bahasa Finlandia evat. Jadi bawa bekal di Finlandia itu memang sudah hal yang biasa, baik kita itu bekerja di kantoran atau kita anak sekolahan yang memang mereka nggak dapat makan gratis ya, atau kayak gitu. Jadi hal yang biasa, dan biasanya di dapurnya di kantor atau di dapur sekolah itu kita memang punya kayak istilahnya tempat buat ngangetin atau microwave. Jadi biasanya di tempat-tempat kayak gitu, apa sekolah atau kantor kayak gitu memang ada microwave-nya, dimana kita memang biasa ngangetin makanan. Jadi orang Finlandia itu biasa makan makanan itu makanan hangat. Jadi mereka nggak terlalu suka makan makanan yang udah dingin. Jadi kayak gitu. Nah, kita langsung aja berikutnya. Ini namanya karya lantiraka. Ini mungkin juga pengganjal perut di saat kita lapar malam-malam. Mungkin buat orang Indonesia kita suka makan Indomie. Buat bule atau bule Finlandia khususnya, mereka suka ini namanya riisipirakka. Mungkin teman-teman bisa cek di videoku yang sebelumnya tentang gimana sih caranya membuat riisipirakka ini. Udah aku share di video sebelumnya. Jadi itu adalah riisi itu rice atau nasi atau bubur yang ada di tengah-tengahnya itu. Dan ini leike, mungkin orang Indonesia taunya kayak sejenis ham gitu ya, tapi ini dari kalkun. Jadi aku beli kalau nggak kalkun atau yang daging sapi atau yang ayam. Jadi ini aku taruh sini karena ini bakalan masuk kulkas di sini. Ini juga masuk kulkas. Terus ini ayam ini sudah ada bumbunya. Jadi di sini itu ada pehmean pipurinen. Jadi pipuri itu kayak sejenis merica gitu, dan pehmea itu soft. Jadi ini sejenis yang udah siap bumbu. Jadi ini kayak file gitu yang udah siap di bumbu. Jadi di sini ada juga caranya bikin kayak gimana. Cuman ditumis aja sekitar 10 menit di pano, atau pano itu frying pan. Jadi kayak gitu, sudah siap. Dan ini adalah kacang tanah kayak gitu, tapi ini udah ada rasanya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu untuk memenuhi nutrisi buat aku pribadi, karena ini kemarin tuh aku belajar tentang nutrisi untuk anak-anak, dan dianjurkan untuk anak-anak untuk makan kacang-kacangan. Jadi mungkin sekitar 1 sendok teh setiap harinya, anak 1 sendok teh atau 1 sendok makan, nanti aku cek lagi, setiap harinya untuk makan yang kacang-kacangan ya, baik itu kacang tanah yang kayak gini, atau mungkin bisa juga untuk kacang panjang kayak yang pokoknya yang berbau kacang-kacangan. Jadi ini buat anakku juga. Dan lebih baik lagi memang yang tanpa perasa banyak banget ya. Dan sebenarnya garam itu juga perlu buat mereka, apalagi iodium. Jadi otomatis kita itu harus menyeimbangkan raditzimus atau nutrisi mereka. Dan aku masih belajar tentang hal itu. Jadi kita lihat aja gimana nanti. Dan ini minyak goreng. Jadi minyak goreng di Finlandia itu kebanyakan terbuat dari rapeseed oil, atau kayak gini nih, kayak ada kembangnya. Mungkin teman-teman lihat di sini, kelihatan nggak ya? Nah, di sini kebanyakan mereka pakai minyak kayak gini. Yang ini biasanya ditanam dan mereka bakalan berbunga. Jadi mungkin kalau di Indonesia pakai minyak kelapa atau minyak sawit ya. Dan mungkin beberapa orang ada yang memang menghindari untuk memakai palm oil, terkait itu entah cara penanamannya atau juga terkait tentang itu kayak lemaknya, jenis lemaknya kayak gitu. Dan bagus juga sih poinnya. Dan ini juga ayam yang memang sudah file, ini juga selama 10 menit. Jadi hampir sama, tapi ini maustamaton, atau artinya tanpa perasa, tanpa bumbu apapun yang ada di sini. Dan ini dengan suatu bumbu. Jadi bedanya itu. Terus ada susu di sini. Di Finlandia itu banyak banget macam-macam susu, dan mereka itu biasanya kayak sejenis susu segar gitu ya.
Dan ada yang tipe rasvaton atau tanpa lemak, ada yang kevut. Yang kevut itu kayak berlemak tapi lemaknya nggak banyak. Ada juga yang kayak taus ya, kayak lemak banget kayak full cream gitu kalau nggak salah. Dan ada juga di sini tulisannya laktositon, yang artinya ini buat orang yang alergi laktos kayak gitu. Jadi suamiku itu minumnya laktositon karena dia nggak bisa minuman yang ada laktosnya kayak gitu. Dan banyak juga alergi orang Finlandia yang kayak misalnya kayak gini, ini juga laktositon. Jadi produk-produk yang terbuat dari susu biasanya itu ada tulisannya yang biasa atau laktositon. Ton itu berarti nggak ada, jadi kayak laktositon, maustamaton kayak gitu biasanya itu artinya tanpa, kayak gitu deh. Dan ini juga kerma. Orang Finlandia itu banyak pakai krim masaknya, jadi nggak banyak-banyak banget sih, tapi sering aku lihat mereka itu masak pakai krim kayak gini. Jadi kalau misalnya masak pasta atau apa-apa gitu, aku biasa masukin krim ini buat kayak pelembutnya atau kayak penambah rasanya gitu ya. Dan ini juga laktositon karena suamiku memang laktositon. Dan memang di sini ada tulisannya buat macam-macam kevut ya, paksuruoka 4%. Jadi ini mungkin jenis lemaknya itu 4% kalau nggak salah ya. Dan di sini mungkin teman-teman cek, ada di sini tulisannya kotimaista maitoa valmistettu Suomessa. Jadi di sini ada kayak biru gini, ada gambarnya bendera. Di sini ini kayak penting banget ya. Kadang orang-orang yang mereka suka produk-produk dalam negeri, mereka memilih yang memang buatan Finlandia karena mereka yakin dengan kualitasnya. Terus ada lagi nih leipä atau kita sebutnya roti ya. Dan di sini roti sama roti manis itu namanya pula. Kalau leipä itu namanya roti yang tawar atau roti yang buat asin-asinan kayak gitu. Terus ini aku beli peruna atau kita bilangnya kentang. Jadi di sini ada kentang. Ini 1 kiloan, ini juga sudah ada udah dibungkus kayak gini. Terus ini ada beberapa lagi yang namanya yogurti. Maybe you can help me to put them to the fridge. Thank you. Dan di sini Nina sudah mau ngebantu buat masukin barang-barang ke kulkas sama ke lemari. Yang dia itu memang sering ngebantu, anak yang baik. Dan aku memang ngebiasain dia untuk mulai ngerjain kerjaan rumah, karena kalau aku sendiri nggak nutut, Bu. Dan bukan memanfaatkan anak-anak ya, kita mengasih buat ngasih anak ngajarin anak buat mandiri juga. Dan ini yogurt, ini buat aku sama buat Nina. Dan ini broilerinaki, ini kayak sausage gitu terbuat dari broiler. Dan ini kayak brondong. Mungkin teman-teman udah cek nih videoku sebelumnya, ada macam-macam brondong yang ada di Finlandia ini. Dan aku udah share gimana sih rasanya, apa aja udah nge-review di mukbang brondong. Silahkan cek. Dan ini sama. Dan juga ini apa ini namanya? Onions. Garlic. Jadi ini namanya bawang putih. Bilang bawang putih. Putih tawal poinnya. Oke, jadi ini semua belanjaan kita hari ini. Dan kita lihat berapa sih kita ngabisin buat belanja sebanyak ini. Jadi memang menurutku nggak mahal karena ini Finlandia. Jadi di sini ada sekitar 81 euro 39 sen. Atau kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 1.200.000-an gitu ya, sekitar 1 jutaan lebih gitu. Dan kita dapat banyak barang. Dan ini biasanya memang kebutuhan mingguan itu nggak tentu, tergantung mana yang habis dan mana yang masih. Tapi rata-rata memang sekitar 100-an euro gitu. Dan kadang juga kurang, kadang juga lebih.
Dan itu pun mungkin ada tambahan-tambahan kalau misalnya aku harus beli banyak sabun atau hal-hal yang memang di luar kebutuhan yang benar-benar harian gitu. Jadi kayak misalnya sabun atau popok atau sesuatu yang memang kita harus beli karena kita butuh kayak gitu. Jadi oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang belanja mingguan di Finlandia, di Lidl, di salah satu supermarket yang ada di Finlandia. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah memang hidup di Finlandia itu mahal untuk kebutuhan pokoknya atau sama aja dengan di Indonesia? Menurut aku sendiri, kebutuhan pokok di sini itu biasa aja kalau dibandingkan hidup di Jakarta. Karena yang aku lihat memang ada plus minusnya. Ada yang di Jakarta itu harganya lebih mahal, ada juga yang di sini yang harganya lebih mahal. Misalnya untuk produk-produk susu di sini itu menurutku harganya lebih murah daripada di Indonesia. Karena beberapa kali aku ke Alfamart atau ke Carrefour gitu melihatnya memang beberapa barang itu lebih mahal. Cuman untuk beberapa produk memang di sini jauh lebih murah. Kayak misalnya harga apel ini 3 euro. 3 euro itu sebanyak 2 kilo. Jadi 1 kilonya itu sekitar 1,5 euro. Itu sekitar 22 euro. 22.000. Jadi memang nggak mahal ya kalau apel 1 kilo 22.000 gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin harganya lebih mahal, atau harga telur ayam di sini yang harganya mungkin hampir sama dengan di Indonesia, atau harga ayam kayak gini. 1 kilonya itu mungkin sekitar 4 euroan gitu, atau 5 atau 6 euro. Pokoknya sekitar 60-an ribu gitu. Jadi ya hitungannya hampir sama untuk harga-harga kayak gitu. Jadi ya ada kurang lebihnya tinggal di Finlandia atau tinggal di Indonesia hampir sama untuk harga barang-barang pokoknya. Kalau misalnya kebutuhannya sama ya beda. Kalau misalnya aku di kampungku dulu, kita bisa pergi ke pasar basah atau pasar tradisional yang memang harganya jauh lebih murah. Teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang belanja di Finlandia. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk memberikan gambaran teman-teman gimana sih kehidupan di Finlandia dan berapa sih biaya kebutuhan untuk hariannya. Dan sampai ketemu lagi.